Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amara Cicile Kayanti dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas 2 Manajemen, dengan dosen pengumpul saya Ibu Ade Maya. Kali ini, di video ini saya akan membahas tentang aset tak berwujud atau biasa disebut intangible asset. Materi aset tak berwujud ini saya dapatkan dari buku akuntansi dari Kieso. Aset tak berwujud adalah hak istimewa, keuntungan kompetitif yang tidak memiliki substansi, atau harta tidak terlihat yang dapat memberikan manfaat. Selanjutnya itu kategori aset tak berwujud itu dibagi menjadi dua, yaitu umur terbatas dan umur tidak terbatas. Nah, umur terbatas ini itu adalah harus diamortisasi. Maksudnya adalah pengertian amortisasi itu sendiri adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aktiva tidak berwujud secara bertahap dalam rentan waktu tertentu di setiap periode. Nah, pengurangan nilai aktiva tak berwujud ini dilakukan dengan cara mendebit akun beban amortisasi dan mengkredit akun aktiva tak berwujud. Nah, untuk umur yang tidak terbatas itu tidak ada amortisasi. Nah, sekarang jenis-jenis umum aset tak berwujud. Yang pertama itu ada hak paten. Yang kedua ada hak cipta atau copyright. Yang ketiga ada goodwill. Yang keempat ada franchise atau license. Yang kelima ada trademarks and trade name atau merek dagang. Yang pertama hak paten. Hak paten itu adalah hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, atau mengontrol sebuah penemuan untuk sejumlah tahun tertentu dari tanggal yang dibelikan. Untuk hak paten sendiri itu mengkapitalisasi biaya pembelian paten dan mengamortisasi masa legalitasnya atau masa manfaatnya. Nah, dari masa legalitasnya atau masa manfaatnya, mana yang lebih pendek itu yang diamortisasi. Nah, untuk hak paten juga terdapat fee hukum yang dikeluarkan untuk keberhasilan mempertahankan paten dikapitalisasi ke akun paten. Yang selanjutnya hak paten itu ada masa legalitas di banyak negara, kira-kira 20 tahun. Nah, contoh hak paten itu yang pertama ada konstruksi cakar ayam oleh Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo pada 1961. Dan yang kedua itu ada metode Habibi, bagaimana cara menghitung keretakan pesawat hingga ke tingkat atom-atomnya. Masih banyak hak paten lainnya. Ini adalah salah satu contoh dari hak paten. Nah, selanjutnya ada hak cipta atau copyright, yaitu adalah memberikan ke pemilik hak eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau publikasi. Contohnya itu ada drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan video, serta materi audiovisual. Nah, selanjutnya hak cipta atau copyright itu menganugerahkan selama hidup pencipta ditambah sejumlah khusus tahun, di mana dapat bervariasi antar negara tetapi umumnya 70 tahun. Jadi maksudnya jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan masa berlaku perlindungan di hak cipta itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Yang kedua ada hak cipta selama 50 tahun, hak cipta selama 25 tahun, dan hak cipta tanpa batas waktu. Nah, untuk yang hak cipta tanpa batas waktu ini adalah khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara. Selanjutnya, hak cipta
hak cipta atau copyright mengkapitalisasi biaya perolehan dan mempertahankannya di kredit serta mengamortisasi beban selama masa manfaatnya di debit. Selanjutnya ada trademark and trade name atau merek dagang. Itu adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti. Nah, trademarks and trade name ini juga termasuk kata, frase, jingga atau simbol yang mengidentifikasi sebuah perusahaan atau produk tertentu. Contohnya itu ada Westies, ada Game Boy, ada Frappuccino, tisu, window, Coca-Cola, dan Jetpack. Trademarks and trademark atau merek dagang itu registrasinya menyediakan sejumlah tertentu tahun perlindungan yang dapat berbeda di setiap negara, tetapi umumnya 20 tahun. Nah, untuk merek dagang ini mengkapitalisasi biaya akuisisi dan diperpanjang tanpa batas waktu atau tidak adanya diamortisasi. Yang selanjutnya itu ada franchise and license atau franchise, waralaba, dan lisensi. Nah, untuk franchise sendiri itu adalah hubungan yang salah satu pihaknya diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Dan untuk lisensi sendiri adalah pemberian izin untuk memproduksi suatu produk atau jasa tertentu, di mana produk atau jasa tersebut sebelumnya sudah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Nah, perbedaan antara franchise dan lisensi, kalau franchise itu keterlibatan seorang atau franchiser lebih banyak, sedangkan lisensi hanya sebatas mengajarkan bagaimana memproduksi lalu dipungut royaltinya. Jadi ada antara kontrak perjanjian oleh franchisor and franchises. Contohnya itu adalah BP, GBR, Taco Bell, Orange Award USA, itu salah satu contoh franchise. Franchise atau lisensi dengan umur yang terbatas harus diamortisasi ke beban selama umur atau masa manfaat franchise tersebut. Selanjutnya, franchise dengan umur tidak terbatas harus diakui pada harga perolehan dan tidak diamortisasi. Selanjutnya itu ada goodwill. Dalam akuntansi, goodwill didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di atas keadaan normal yang diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang disebutkan. Faktor-faktor tersebut itu adalah seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, dan pimpinan yang ahli. Bisa juga termasuk manajemen yang luar biasa, lokasi yang diinginkan, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terampil, produk berkualitas tinggi, dan yang lainnya. Goodwill dicatat dalam pembukuan bila timbul pembelian atau hanya dicatat pada saat seluruh bisnis itu dibeli. Goodwill dicatat sebagai kelebihan dari harga pembelian atas nilai wajar, aset bersih yang diakuisisi dan yang dapat diidentifikasi. Nah, sedangkan yang terakhir, goodwill yang dibuat secara internal tidak harus dikapitalisasi. Goodwill yang dihasilkan internal itu adalah goodwill yang tidak boleh diakui sebagai aset karena goodwill tersebut bukan merupakan suatu sumber daya teridentifikasi yang dikendalikan dan bisa diukur secara andal menurut biaya perolehannya. Jadi goodwill yang dibuat secara internal itu maksudnya adalah goodwill yang bisa diukur secara andal. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk aset tak berwujud, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.